Halo Sobat Lensa, perkenalkan saya Yogi dari Lensa Trading. Di video kali ini saya akan membahas mengenai indikator yang cukup sering digunakan oleh trader, yaitu Average Directional Index atau lebih dikenal dengan ADX. Sebelum masuk ke topik pembahasan kali ini, saya mau ingetin dulu Sobat Lensa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Sobat Lensa tidak ketinggalan video-video tips seputar trading forex di channel YouTube Lensa Trading. Dan jangan lupa juga untuk join channel Telegram atau grup WA Lensa Trading, karena di sana ada banyak sekali info seputar trading. Di antaranya, info news, jadwal-jadwal news high impact yang akan rilis untuk referensi trading atau alert supaya menghindari kerugian akibat pergerakan market yang volatilitasnya tinggi, daily range dan daily pivot point, yang bisa sobat trader gunakan untuk menganalisa rata-rata pergerakan market di hari sebelumnya untuk referensi trading hari ini. Daily Bulletin, yang berisi rangkuman info atau peristiwa apa saja yang sedang terjadi di market dan dilengkapi dengan analisa teknikal dari berbagai pair untuk referensi tambahan trading Sobat Lensa yang kita share setiap pagi hari. Update teknikal, setelah kita share Daily Bulletin tiap pagi, lalu berikutnya akan kita share technical update untuk menyesuaikan analisa dengan pergerakan harga market terbaru. Trend of the Day, yaitu referensi pair yang cukup menarik untuk trading di hari tersebut. Sinyal trading VIP, yang dilengkapi dengan money management yang sudah dicantumkan besaran risk dan rewardnya saat sinyal di-share dan cocok untuk pemula yang belum terbiasa mengukur ketahanan dana dengan cara tradingnya. Webinar trading. Di webinar ini kita sediakan 4 kategori, diantaranya yang pertama, edukasi untuk pemula, yang kedua, morning talk, preview market, yang ketiga, technical trading, dan yang keempat, live trade. Dengan semua fasilitas yang kita sediakan di channel Lensa Trading, bisa membuat pengambilan keputusan trading Sobat Lensa jauh lebih matang. Jadi, yuk langsung aja join channel Telegram dan grup WA Lensa Trading, link joinnya ada di kolom deskripsi. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai Average Directional Index atau ADX, yaitu salah satu indikator yang cukup sering digunakan oleh trader. Indikator ADX ini berfungsi untuk mengetahui kekuatan tren dan arah tren itu sendiri. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke Sobat Lensa, kita langsung saja masuk ke chart ya. Di sini saya menggunakan Trading View. Nah, untuk Sobat Lensa yang menggunakan MetaTrader juga bisa ya. Nanti tinggal dicari saja Average Directional Index di indikator, lalu kemudian dipasangkan. Nah, kalau untuk di Trading View itu saya memilih yang ADX dengan DI plus dan DI minus. Dan untuk settingnya itu bisa kita lihat ada input ya. Di sini ada ADX smoothing dan DI length-nya itu sama-sama 14. Itu sebetulnya sudah default dari sananya ya, jadi tidak perlu dirubah lagi. Kemudian ada style, ini lebih ke warna saja sih sebetulnya ya. Jadi di sini ada 3, ADX-nya saya menggunakan warna biru, yang ini ya. Kemudian DI plus-nya saya menggunakan warna hijau, dan DI minus-nya saya menggunakan warna merah. Untuk Sobat Lensa bisa disesuaikan dengan preferensi Sobat Lensa masing-masing agar nanti dalam melihat warnanya lebih enak ya, lebih sesuai dengan Sobat Lensa masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke ini bisa kita lihat ADX-nya itu yang di bawah sini Sobat Lensa semua ya. Ini yang biru adalah ADX-nya, yang merah adalah DI minus, dan yang hijau ini adalah DI plus. Nah, untuk cara membacanya, jika ADX-nya atau garis biru ini berada di bawah, nilainya berada di bawah 20, nah nilainya itu bisa kita lihat di sebelah kanannya ya. Biasanya kalau di TradingView kita tempatkan kursor kita misalnya di sini, itu akan terlihat langsung di sebelah kanannya nilainya. Nah, ini berada di nilai 13,27. Berarti berada di bawah 20 ya. Nah, jika nilai ADX di bawah 20, berarti kekuatan tren relatif lemah. Itu kita harus cukup berhati-hati karena biasanya dengan kekuatan tren yang lemah, itu akan mudah sekali berbalik arah untuk trennya ya, atau terjadi pembalikan tren.
Nah, kemudian jika nilai berkisar di antara 20 sampai 40, misalnya di sini ini. Nah, saya tempatkan kursor di sini, kita lihat ke kanan itu nilainya 31,22. Berarti itu berada di antara 20 dan 40. Nah, jika nilai berkisar di antara 20 hingga 40, berarti kekuatan tren harga itu cukup kuat. Jadi sudah cukup kuat dalam tren harganya ya. Nah, kemudian jika nilai di atas 50, nah kita coba pindahkan kursornya ke sini, kita bisa lihat di sebelah kanan ini nilainya 56,12 ya, itu berarti berada di atas 50. Nah, ketika ADX berada di atas 50, ini menunjukkan bahwa kekuatan tren harga itu sangat kuat atau biasa disebut extremely strong ya. Jadi ketika di atas 50 ini biasanya kekuatan harganya atau trennya sangat kuat. Kemudian untuk dua garis lainnya yaitu DI plus dan DI minus, untuk kegunaannya apa? Jadi kegunaan dari DI minus dan DI plus itu, jika DI plus berada di atas DI minus, maka dapat diprediksi bahwa akan terjadi kenaikan harga atau kemungkinan tren akan naik ya. Sebaliknya ketika DI minus berada di atas DI plus, maka dapat diprediksi akan terjadi penurunan harga atau tren bullish atau tren turun ya. Nah, kita coba langsung lihat di grafik untuk melihat bagaimana contoh pengaplikasian dari ADX ini ya. Nah, kita coba lihat di sini. Sebentar, saya coba perbesar sedikit ADX-nya. Oke, nah ini ya. Biasanya ketika terjadi perpotongan antara DI plus dan DI minus, itu mengindikasikan adanya perubahan tren ya biasanya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Saya akan coba tandai. Nah, di sini ya. Sobat lensa bisa melihat ini terjadi perpotongan antara DI minus dan DI plus, di mana hasilnya DI minus akhirnya berada di atas DI plus. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika DI minus berada di atas DI plus itu akan menunjukkan bahwa tren sedang turun. Nah, tapi sobat lensa harus berhati-hati juga karena perpotongan ini bisa saja hanya sementara ya atau false gitu ya, gagal perpotongannya. Jadi kita menunggu ketika DI plus dan DI minus ini terbuka dan memberikan gap yang cukup ya. Di sini juga terlihat kan mulai terbuka dan mulai memberikan gap. Ini menandakan bahwa trennya memang sedang tren turun. Nah, tapi kita harus lihat di sini. Ini untuk ADX-nya berada di nilai 13,7, berarti kekuatan trennya belum cukup kuat ya, seperti tadi dijelaskan di awal. Nah, di mana tren yang cukup kuatnya? Ini ketika di sekitar 20, berarti sekitar sini nih, sobat lensa ya. Ini mulai menunjukkan tren yang cukup kuat. Nah, ini sudah saya tandai di sini. Jika ditarik garis lurus, berarti candle-nya kita bisa open di posisi ini. Nah, jika menggunakan ADX ini, ketika kita sudah open, bagaimana sih kita close posisinya? Nah, close posisinya itu ketika nilai atau pergerakan dari ADX itu mulai melandai atau bahkan mulai turun. Jadi seperti di sini nih sobat lensa ya. Ini dapat sobat lensa lihat pergerakan ADX-nya mulai melandai kemudian mulai turun. Itu menandakan bahwa trennya mulai melemah untuk naik untuk turun ya kalau ini, maaf ya. Jadi kalau untuk candle-nya itu berada sekitar sini sobat lensa. Jadi sobat lensa bisa close posisi di area candle ini. Jadi kalau kita coba lihat ya, kalau dari sini, dari candle yang tadi sampai candle ini, kita bisa lihat itu sekitar 450 pip. Jadi ada peluang sekitar 450 pip jika mengikuti indikator ADX yang ini ya. Nah, bagaimana dengan tren naik atau tren bullish? Mari kita coba lihat. Kita
cari. Nah, mungkin sobat lensa tadi bertanya, ini ada perpotongan nih, apakah sudah tren naik? Ini ada perpotongan tapi dari ADX-nya ini sedang turun, jadi trennya tidak kuat ya. Jadi kita lebih baik menunggu. Ini pun di saat ini mungkin akan terjadi perpotongan lagi nih ya. Nanti kita harus lihat setelahnya. Namun sama ADX-nya masih turun, jadi ini menandakan bahwa trennya sedang tidak kuat. Jadi kita lebih baik menunggu ketika ADX-nya sedang naik dan terjadi perpotongan. Itulah di saat yang tepat untuk kita entry menggunakan ADX ini. Nah, kita coba cari yang trennya naik. Oke, nah ini ada ternyata sobat lensa di sini ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini ada perpotongan lagi. Ada 2 kali perpotongan malah di sini ya. Dari sebelumnya di I minusnya di atas. Ternyata sekali ya ini di I minusnya, ternyata di sini tidak terjadi perpotongan, baru di sini ada perpotongan nih. Nah, ketika perpotongan ini terjadi, selanjutnya di I plus dan di I minusnya ini membuka jarak atau membuat gap yang cukup besar. Ditambah dengan ADX-nya mulai naik, dan nah ini 20 sekitar di sini, berarti sekitar candle ini. Jadi sobat lensa bisa open posisi di sekitar candle ini nih sobat lensa. Open posisi di sekitar candle ini dengan kita bisa close posisinya ketika ADX-nya mulai turun di sini. Ini mulai terjadi penurunan ya di sini. Ini bisa kita close, berarti kita bisa close di area sini. Nah, ini area yang ini. Kita bisa close di area ini. Jadi ketika ADX sedang turun, kita bisa lihat di sini mulai terjadi penurunan juga dan trennya sudah mulai melemah. Jadi kita bisa close posisi di area ini. Jadi sobat lensa yang perlu diperhatikan pertama adalah nilai dari ADX-nya, kemudian di mana posisi di I plus dan di I minusnya. Terus kita juga harus melihat perpotongan antara di I plus dan di I minusnya. Itu yang menjadi kunci ketika kita menggunakan ADX ya untuk indikator sobat lensa dalam trading. Oke sobat lensa, demikianlah pembahasan mengenai indikator Average Directional Index atau ADX. Untuk sobat lensa yang mempunyai request untuk video selanjutnya, bisa chat di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Saya Yogi dari Lensa Trading, pamit undur diri, salam profit.